Sekarang itu kenapa jadi? Karena konsumen pemilihnya itu adalah butuh orang-orang yang dikenal. Dikenal. Belum tentu mampu padahal yang dikenal. Belum tentu mampu, kan? Masalah mampu ada staf ahli. Ada staf ahli, ya kan? Jadi ketika bicara leadership suatu kota, atau Bogor lah kayak gini ya, itu orang yang dikenal, orang yang well known, ya, daripada orang yang dianggap capable. Karena orang capable biasanya nanti cuma jadi tukang bersih-bersih. Nah, iya teman-teman, seperti kita ketahui Pilkada Kota Bogor tak lama lagi, yaitu November tahun ini. Konon sudah 16 orang mengampanyekan diri sebagai bacalon wali kota. Nah, dari 16 orang itu, 3 orang sering tampil di urutan teratas survei-survei dan polling-polling elektabilitas. Mereka adalah Deddy Rahim, Dr. Rayendra, dan Sandy Fardiansah. Ketiganya memiliki kesamaan bukan kader partai, aktivis, atau politisi yang malang melintang di dunia politik sejak lama. Kalaupun Deddy Rahim adalah mantan wakil wali kota Bogor, itu hanya di era Bima Arya 5 tahun terakhir ini. Sebelumnya dia adalah profesional. Pun dengan Dr. Rayendra dan Sandy, keduanya cenderung baru dikenal oleh masyarakat kota Bogor setelah menyalonkan diri, sebagaimana alat peraga kampanyenya ada di mana-mana. Apakah ada perubahan tren rekrutmen politik khususnya kepemimpinan kota di Kota Bogor? Bahkan kalau kita melihat tren orang yang lebih populer cenderung lebih diterima masyarakat ketimbang yang capable juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia menjelang Pilkada tahun ini. Nah, gue ngobrol dengan teman lama Ricky Badoski yang kebetulan jadi salah satu dewan pakar ekonomi kreatif Kota Bogor. Ricky selain jadi dosen pariwisata, dia adalah warga asli Bogor yang cukup dikenal di kawasan Tanah Baru dengan pergaulannya yang luas di kalangan para tokoh di Kota Bogor. Tonton terus insight menarik dari Ricky, kamu akan kaget dengan analisanya dan obrolan ini dikemas dalam bahasa sehari-hari layaknya kalian lagi mengobrol di kafe. Oh ya, ini juga obrolan, ya emang obrolan ini dilakukan di salah satu kafe di Tanah Baru, Bogor Utara. Yuk, kita dengerin. Ya Sob, ya jadi kalau kita lihat kan 3 yang populer itu adalah tokoh-tokoh yang non partai satu, dan kedua menariknya adalah justru yang pernah menjadi pejabat publik, let's say Pak Atang, kemudian ada Pak Rusli yang tokoh ketua Golkar, bahkan kemudian Pak Jainal yang ketua Gerindra. Mereka kan memang yang dari awal, dari muda mungkin hidupnya sudah di dunia aktivisme, sudah di dunia politik gitu ya. Bahkan menjadi anggota DPRD, Pak Atang sendiri menjadi ketua DPRD. Artinya dia punya pengalaman, punya jaringan, punya pengetahuan tentang leadership, tentang pemimpinan, tentang ya SOP pemerintahan kota dan sebagainya, penganggaran dan sebagainya. Nah, sekarang bayangkan kalau mereka nggak bayangkan pola rekrutmen kepemimpinan yang ada sekarang adalah misalnya ketika masyarakat prefer kepada yang lebih populer, meskipun nggak punya background, punya segala macam kapabilitas seperti ya mohon kita sebut aja Pak Atang dan Rusli dan yang sebagainya. Jainal, ya? Ini gimana nih? Kota kita nih mau dibawa kemana kalau misalnya yang menang nanti adalah orang yang populer, bukan orang yang emang capable, kayak gitu. Tapi kita termasuk kita membicarakan di sana ada namanya Pak Deddy juga gitu ya. Jadi, ini kan pola-pola rekrutmen ini kan karena belajar dari result, dari hasil ya. Hasil ya. Jadi orang bilang layaknya lu dagang barang, dagang obat gitu kasarnya ya. Itu kan ada yang obatnya manjur, semua bilang obatnya manjur. Tapi yang membuktikan manjur itu ternyata obat yang bukan dibikin apoteker gitu kan. Nah, katanya begitu kan. Iya. Ternyata ada tukang obat lain yang namanya herbalis gitu ya. Di mana ternyata herbalis ini lebih manjur gitu. Kenapa? Karena kan kalau apoteker mungkin brandingnya adalah bahan kimia. Gitu. Sedangkan kalau herbalis alami kan begitu, branding ngejualnya kan begitu. Tapi sama-sama obat sih, sama-sama ngeracunin sebenarnya. Ya. Nah, jadi sama dengan sekarang gitu. Kalau saya bilang kenapa pola rekrutmen itu akhirnya banyak orang yang non partai. Partai itu akhirnya tidak mau berinvestasi terhadap leadership atau leader. Karena takutnya apa? Sudah diinvestasikan gagal. Terlaku, terpayu gitu ya. Apalagi bicara Kota Bogor nih. Cuman
merebutkan kurang lebih 700 sampai 800 ribu suara, yang kebanyakan kelas menengah, hidupnya sosial media, itu kan sangat kuat. Jadi Bima saja bisa menang 2 periode itu karena kemenangan kelas menengahnya. Bima itu adalah representatif kelas menengahnya Kota Bogor. Sehingga dengan 2 periode itu dia memenangkan itu karena dia ada base pemilih fanatik, pemilih loyal. Kasarnya, ya, sini ya Pak. Oke. Saya sama Sini. nggak apa-apa. Ini buat Terima kasih. Oke. Jadi pemilih loyalnya Kang Bima sama 2 periode itu kalau gua analisis adalah dia adalah pemilih kelas menengah Kota Bogor. Dia menang di situ. Dengan gimana? Kenapa gue bisa bilang begini? Ya karena gue tahu linknya Teh Yane dan kawan-kawan itu kan emang kaum ininya Kota Bogor gitu. Anak gaulnya Kota Bogor lah. Ya istilahnya bahkan temennya salah satu pernah jadi dosen bareng sama gue dulu di satu kampus di Bogor. Jadi linknya ini mudah banget temen gue. Bahkan gue dulu bikin event di Balai Kota, ini karena menggunakan jalur pertemanan kaum menengahnya Kota Bogor ini sampai hari ini. Jadi menang lah 2 periode, nggak susah gitu. Nah, kenapa sekarang untuk yang produk dari itu tidak populer atau tidak? Karena satu partai nggak mau berinvestasi, nggak mau mengkader kayak zaman dulu mungkin kader. Karena takutnya udah dikader, udah bagus, nggak laku. Atau yang kedua udah bagus, udah kader, pindah partai, berkhianat, ya kan? Nah, yang paling penting, istilahnya dia sekarang adalah nunggu buah siapa yang bagus. Yang populer, itu yang di-KTA-in gitu istilahnya. Kasarnya kayak maksudnya daripada harus tanam buah sendiri lokal dengan impor buah dari luar aja. Buahnya bagus, manis gitu kan, daripada nanam puguh gitu ya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang itu kenapa jadi? Karena konsumen pemilihnya itu adalah butuh orang-orang yang dikenal. Belum tentu mampu padahal yang dikenal. Belum tentu mampu, kan? Masalah mampu ada staf ahli. Ya kan? Jadi ketika bicara leadership suatu kota, atau Bogor lah kayak gini ya, itu orang yang dikenal, orang yang well known, ya, daripada orang yang dianggap capable. Karena orang capable biasanya nanti cuma jadi tukang bersih-bersih. Ya, bersih-bersih urusan negara, urusan kota gitu. Tapi untuk dikenal dan dia merasa related, merasa dia dekat, merasa kefiguran keartisannya gitu ya. Nah, itu memang dibutuhkan orang-orang yang memang dikenal. Kenapa? Konsumennya itu. Kalau dulu mungkin zaman 10 tahun yang lalu itu bicara pemilih adalah pemilih orang-orang yang lu siapa sih? Gitu kan? Lu bisa apa sih? Gitu. Kalau sekarang enggak, lu ngetop nggak? Gitu kan? Gua kenal lu nggak? Gitu. Terus ya bukan bisa apa sih? Lu ininya apa? Instagramnya apa? TikToknya apa? Gitu kan? Udah gitu apa sih yang udah lu pernah event apa sih yang pernah lu hadirin gitu kan? Seperti itu. Sehingga apa ya? Nah, ini yang gue bilang tadi, dari nomor 3 kandidat itu yang udah menang setar itu, kalau gue bukan ada pendukung ini ya, itu yang incumbent ini. Ya, dia udah menang setar. Ya, udah kasus Ridwan Kamil jadi gubernur Jabar pun karena dia udah menang start. Itu dia bikin rumah orang dengan rumah konsultasi kejiwaan, dia bikin segala macam. Akhirnya dia bikin terakhir sebelum dia itu bikin Masjid Al Jabar. Jadi udah terbentuk gitu bahwa sebagai seorang mantan gubernur atau dia udah banyak berkat dibandingkan dengan lawan-lawan yang lain gitu ya. Dan demikian artinya pola rekrutmen sekarang nggak bisa lagi pola kaderisasi, tapi pola petik mangga. Masa petik mangga. Jadi saya ada mangga tuh baru dipetik. Karena apa? Takutnya pengalaman ya dengan Ganjar lah salah satunya. Itu kan kaderisasi dari bawah. Begitu di tingkat daerah oke masih menang lah. Begitu ke tingkat nasional bubar jalan gitu. Gitu. Kalau itu capable banget pasangan itu kan, Ganjar plus Mahfud. Tapi kan nggak laku dijual 17%. Ya, artinya apa? Dari situ udah berkata bahwa konsumen sekarang kan consumer behavior-nya berbeda deh. Dia udah lagi nggak mau bicara produk menyehatkan, yang ada produk yang murah tapi dikenal. Nah, gitu. Is it good or bad ketika kan ini terjadi paradigm shifting di dalam konsum kita? Ricky ini bilangnya produk gitu ya. Padahal ini politics. Ini kita sedang memilih pejabat publik yang mengambil kebijakan.
Misalnya diharapkan oleh komunitas tertentu untuk mengeluarkan perwali soal LGBT. Kemudian soal mungkin perwali soal judi online di kalangan PNS dan sebagainya. Ini kan tokoh publik ini, pejabat publik ini dia akan ngambil kebijakan yang akan berpengaruh kepada hajat hidup orang-orang Kota Bogor ini. Nah, bener nggak cara memilih yang sekadar populer kayak gini? Is it good or bad? Gitu. Kalau saya bilang bahwa ini dari titik bicara bukan baik buruk, tapi stok yang ada. Iya, kalau baik buruk ya setiap siapapun yang dipilih, mau dia dari partai itu, dia pasti ada sisi buruk dan sisi. Artinya gini, meskipun dari partai gak ada yang jamin bahwa ketika dia memimpin bakal bijak gitu, enggak juga gitu kan. Tapi kan stok yang ada hanya ini. Kalau dalam ilmu manajemen strategi, ya kita bukan bicara tentang strategi menang, tapi bagaimana strategi terbaik. Masalah kalah menang ya gimana? Ya kalau sekarang dalam tim sepak bola misalkan, pemain lu materinya ini gitu, mau diapain gitu. Nah sekarang dalam hal pilkada beberapa daerah, stoknya cuma ini, adanya gitu. Satu figur profesional, satu figur ajudan, satu figur mantan wali kota. Ya stoknya yang ada ini, stoknya gitu. Dimana tiga-tiganya arogan juga nggak mau digabungin gitu kan. Padahal kalau dia salah duanya bergabung aja selesai urusan, ya kan? Gitu. Kalau artinya gitu, misalkan dari tiga ini dua aja bergabung gitu ya. Maka konstelasi ini menarik, gitu kan. Tapi kalau tiga ini masih berkukuh hanya ingin main sendiri-sendiri, ya ibarat main bola tadi, nggak ada yang bikin gol akhirnya. Akhirnya semuanya bermain di area masing-masing, 2 kali 45 menit selesai udah. Yang ada ya 0-0 gitu. Nah jadi kalau dibilang baik atau buruk dengan kondisi ini, buat saya bukan masalah baik. Stok yang ada emang begini. Kita nggak punya, we have no choice yang lebih luas gitu. Makanya ini sebenarnya udah bukan hal yang diprediksi, yang prediktif. Dari apa? Pertama dari kondisi pemilih, yang kedua dari sistem pendidikan kita. Kita nggak pernah menciptakan pemimpin-pemimpin lagi, Sob. Mungkin era tahun 80, P4 masih ada, itu masih menciptakan para pemimpin leadership baru gitu. Nah setelah lewat pendidikan pedoman Pancasila itu dihilangkan, tidak ada lagi itu. Ya akhirnya itu perspektif lo, Bapak. Iya, artinya gue bukan bilang bahwa P4 itu menciptakan leadership, ya, tapi gara-gara P4 itu kan jadi muncul kegiatan-kegiatan lain. Iya. Seperti MDP lah, LDP lah, dengan berbagai manifestasinya gitu kan. Artinya orang dikenalkan pada konsep kebangsaan, pada soal konsep Ipolexes Hankam dan sebagainya zaman baheula, zaman yang kebosanan itu ya gitu ya. Ya lu kan masih ngalamin P4? Ngalamin. Masih sama gue juga ya dulu. Itu kan gara-gara itu di bawah kita masih ada yang jadi pemimpin kan. Masih banyak yang jadi leader. Kenapa? Itu tadi. Kenapa? Ya itu tadi. Produk menjadikan seorang leader itu kepemimpinan itu jadi gitu. Nah, sekarang gua rasa ini adalah produk stok akhir daripada yang ada sekarang. Karena beres dari sini is maybe a little more bit tough again untuk cari pemimpin yang bilang capable tadi. Atau bisa jadi emang zaman berubah. Kita bicara soal pemimpin yang menurut kita sesuai dengan zaman kita. Nah, mungkin the next 5 years, 10 years, kepemimpinan yang diharapkan itu bukan yang seperti zaman kita, Bos. Boleh jadi. Gue curiga karena zaman kan berubah kan, gitu. Produknya itu udah tidak lagi leadership dalam arti leadership konsep lama ya. Iya, gitu loh. Leadership konsep baru. Gitu. Ya kalau kita bicara tadi kan mungkin yang sekarang ada ini adalah produk-produk di fase terakhir ya. Misalnya ya hampir semuanya kita dari Atang, Pak Atang itu 40-an loh. Belum 50. Iya. Artinya P4 juga ngalamin tuh. Apalagi Pak Dedi yang lebih tua. Iya. Kemudian Rayendra 40-an juga sama ngalamin. Sandy masih di bawah 40. Tapi mungkin masih kena cipratan sedikit lah. Ya, karena bukan staf negara presiden kan. Iya itu dapat juga. Anas udah lewat dulu. Jadi pasti dia dapat gitu-gitu ya. Dapet. Kemudian Rusli dan sebagainya juga pasti ngalamin karena merahnya. Nah, the next 5 years, the next 10 years mungkin akan beda lagi. Mungkin akan ada, karena mungkin gue orang ekraf kali ya. Mungkin ada orang yang memiliki haki. Bisa jadi. Ketika lu punya buku, ketika lu punya karya cipta atau apa, mungkin itu akan dipilih orang. Ketika lu pengusaha etiers yang dikenal, usaha kuliner yang dikenal, itu adalah calon pemimpin. Kenapa? Kasarnya gini, lu bikin restoran bisa, masa bikin kota nggak bisa? Ya kan? Jadi
bahasanya begitu mungkin ya, kan gue bilang tadi, gue lihat bahwa anak-anak sekarang tuh kan lebih senang pada dunia hal-hal yang bersifat craft tadi, ya, ekonomi kreatif. Kenapa ekonomi kreatif? Bukan karena gue dewan pengarah ekonomi kreatif ya, tapi yang gue lihat anak-anak sekarang embrionya ke sana. Oke. Karena contoh gini, kenapa Bang Sel, kenapa Marcel Widianto masuk? Karena yang namanya tata seni panggung itu bagian dari ekraf. Nah itu muncul kan, udah mulai tuh gejala-gejala, Tangerang Selatan udah mulai udah Selatan bahwa produk-produk ekraf ini akhirnya menghasilkan calon-calon leader yang bisa dipilih. Dan ketika bicara produk ekraf itu adalah bicara soal tampilan Iya, di depan publik. dan dia memiliki kreativitas tinggi. Oh, Artinya pemimpin ke depan bukan bicara skill, tapi bicara creativity. wow. Ketika lu menghadapi tantangan, permasalahan, yang dibutuhkan kreativitas sebenarnya mengatasi masalah. Orang-orang ekraf itu udah terbiasa. Ada harga segini nih, bikin website bisa nggak? Ya harus bisa. Ya kan begitu kan? Pola kepemimpinan yang Iya. Tapi- Dengan anggaran segini harus jadi gini, bisa nggak? Bisa. Kalau birokrat nggak bisa. Iya. iya. Ini seiring perubahan juga ya. Iya. Kalau mungkin era birokrat itu eranya Orde Baru. Orde Baru. Mungkin carried over sampai Iya, eranya SBY, betul. ya. Perintah atasan. Tapi kalau kita lihat di eranya Jokowi 2 periode ini berubah banyak sekali kan. Iya. Orang makanya banyak musuhnya. Ya, terus gua ngelihat juga akhirnya kepemimpinan tidak lagi bertumpu pada satu figur. Bisa jadi nanti seorang wali kota adalah seorang yang populer, yang tadi misalnya kreatif. Nah, untuk melaksanakan tugas sehari-harinya, mengambil kebijakan, SOP dan sebagainya, ya ini nanti peran strukturnya, Iya, peran circle-nya. peran circle-nya yang menjadi lebih penting gitu. Ya makanya gue bilang tadi banyak musuhnya. Ketika kue pembangunan ini kalau dulu polanya itu, artinya begini. Mungkin ribut-ribut masalah kebagian proyek itu mungkin udah jadi barang usang nanti. Yang ada adalah pembuktian. Contohnya sekarang nih, yang ada kan diributin masalah apa? Masalah tentang IKN, Iya. tentang kereta api Wus, gitu ya. Yang notabene kan tim-timnya Jokowi ini kan punya sudut pandang sendiri tentang IKN dan dengan kereta api cepat Wus itu tadi, gitu ya. Nah, artinya ke depan orang bukan karena proyeknya nggak kebagian, ini membuktikan. Makanya hatersnya itu yang dibangun apa? Bahwa dia ingin menunjukkan bahwa yang namanya Wus dan IKN itu gagal, mangkrak gitu ya. Ya, hatersnya begitu tuh targetnya dia. Tapi kalau itu berhasil, wah ini karena ada bantuan, apapun jadi salah. Nah, jadi gua lihat kayaknya yang namanya orang-orang di dunia tim tadi, benar kata lu bahwa nanti ada satu kayak semacam teamwork mereka yang mungkin banyak musuhnya. Termasuk ya yang gua rasakan sekarang nih di pendidikan tinggi. Nadiem dengan konsep kuliah merdeka, kampus merdekanya ini, itu kan yang bisa ngerjain hanya timnya dia yang terbiasa di Gojek istilahnya, dengan aplikasi dan sebagainya. Sekarang ya gue sebagai dosen juga ngerasain banget ya, ada 3-4 aplikasi yang harus gua isi. Karena dia hidupnya dari platform itu kan gitu. Iya. Dia sih nyengir kuda aja bikin platform. Ya, buat dosen yang di ujung sana, yang internet aja kagak ada, buat ngisi melaporkan apa kinerja dia, susah cuy. Ya kan, apalagi ada standar-standarnya. Gitu. Jadi gua rasa ya itu tadi bahwa nanti orang bukan rebutan proyek, tapi lebih kepada membuktikan tim lu seberapa sukses. Ini penting ya. Oke, kita ke melihat potensi nih. Ini nggak usah panjang-panjang. Ini seru.